Ambil afdol. Kalau misalnya terpaksa kita kerja atau sebagainya kan, nah kita tetap disunahkan sholat id 2 rakaat, jangan berlebih. Kalau ini mentang-mentang wah sunnah 4 rakaat, ini 2 rakaat saja. Balia Abdulun Nafil, bahkan dia ini adalah Abdulun Nafil paling utamanya sholat sunnah. Ya, di sholat Idul Fitri ini adalah paling utama dari setiap sholat sunnah itu kan. Nah ini adalah lebih paling tertinggi, Abdul paling utama. Wakilah dikatakan pendapat salah satu pendapat indah fardu kifayah, bahwa sholat ini adalah fardu kifayah. Sehingga tadi dalam mazhab kita paling utama karena ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau orang muslimin tidak melakukan semua, berarti dosa semua. Tapi kalau ada cukup sebagian, tidak gugur sebagian yang lain, bagi sebagian yang lain. Wa inda Imam Al-Hanbali, dan ini menurut Imam Al-Hanbali lebih berat lagi, wajibatun, hukumnya wajib. Jadi kalau dilaksanakan dosa nih, wajib. Jadi hukumnya dalam mazhab apa? Sunnah. Jadi sendirian pun boleh dilaksanakan, sunnah dilaksanakan. Waktu min kulli samti ila zawali min yaumil Idul Fitri, waktunya adalah dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari sampai zuhur lah. Ini waktunya. Sunnah-sunnahnya, sunnah tadi sudah dikatakan ya, mengenai hukum-hukumnya atau sunnah-sunnahnya. Takhiruha ila antarfi'a qadar rahin, mengakhirkan sholat sampai matahari kira-kira 1 tonggak, ya, waktu duha lah, sampai waktu duha. Tapi kalau sudah terbit matahari itu sudah apa namanya, disunahkan. Ya, terbitnya matahari. Jadi sunahnya waktu itu duha. Kira-kira setinggal atau enggak. Filuma bimasyid intasa'a ila fi ghairihi, dan disunahkan dilaksanakan di masjid jika mencukupi. Kalau tidak di lain masjid, di tanah lapang sebagainya. Wa taqulu yautu bi bail masjid yang tasma'an al-kitab, tasma'an khutbah. Dan orang yang haid, wanita ini pun boleh mendatangi, tapi bibabil masjid, di pintu masjid, di luarnya, maksudnya di luar masjid. Karena apa? Orang haid ini tidak boleh berdiam diri di masjid. Yasma'na khutbah, untuk mendengar khutbah. Yang ketiga, ija'ulai dan beribadah, menghidupkan malam harinya dengan ibadah. Ibadah, takbiran, baca Quran kan. Tapi kebanyakan kita adalah kita yang malah lalai, takbiran keliling-keliling, tapi karena takbirannya hilang, keliling-kelilingnya ini yang apa namanya, yang melalaikan kita. Ada raya-rayaan kayak sama untuk mana ibadahnya tambah kurang ya. Yang keempat, al-ghuslu, mandi, wa yaqulu bimutal laili, dan masuk waktu mandi dari pertengahan malam. Jadi 12 nanti kesananya sudah boleh atau sudah disunahkan untuk mandi. Mandinya makanya mandi jinabat, seperti mandi jinabat, tapi mandi sunnah. Jadi mandi segala mandi yang sunnah itu kepalanya pun dibasuh. Jadi tidak separuh badan, tapi seluruh seperti mandi wajib itu. Tapi hukumnya sunnah. Jadi kalau malam hari gimana? Jinabat, ya mandi wajib. Ya, mandi wajib terus ya boleh diiringi dengan terus mandi sunnah. Terus ya aku mandi jinabat lah, sampai ngalap mandi hari raya. Terus yang kelima, at-tatayyub wa tazayyun, pakai wangi-wangian dan berhias. Wangi-wangian dan berhias. Baik sawaun lil qaid wal kharij wal kubar wasigo, baik orang kecil orang besar, semua orang yang tidak mau tidak sholat atau tidak sawaun muslimin huma ghairu, dan baik orang yang mau sholat atau tidak, atau disunahkan pakai pakaian atau berhias dan juga memakai wangi-wangian, ya kan, bersih-bersih terus wangian. Ganteng lah, makan ganteng, masa hari raya umat lumut aja pakai bahan kerja terus ya, ini kan tidak sesuai dengan keadaan dari kan. Harus nanti ganti pakaiannya, masuk pakaian yang acek terus itu hari raya barulah kaki biar payu ya. Beli khusus untuk niat hari raya itu sunnah, kan ada niatnya dengan pakai baru pun ya tadi dapat ganjaran sekali ini hati. Yang mati dibuka terno. Siap.
Sudah kayak mati di bawah itu ada bagian-bagian Bukan gengsi ngono lho tat. bukan bagian cekan penilaian. Wa yusallu khurujul ajiz wa ghairi daerah Indonesia. Wa amma syabatu wa tabaya fa yuqra'u lahu naqudul aidaini ilaini. Disunahkan keluarnya orang-orang yang ajuz dan nenek-nenek, dan juga selain orang yang punya wanita yang tidak punya bandul dan sesuatu yang punya keadaan mencolok, siapa ya wanita yang kira-kira para laki ini tertarik ini disunahkan, tetapi selain bisa bin badilnya dengan dengan pakaian-pakaian yang biasa-biasa. Wa amma sahabat ataupun para sahabat adalah pemudi-pemudi yang masih muda, ya kan. Wa dawatul dan juga wanita yang punya tadi benar-benar daya tarik kan. Baik perlu maka dimakruhkan baginya untuk menghadiri sholat 2 Id. Masalah. Jadi bagi wanita memang harus dimanjakan, ya. Maksud dimanjakan apa? Tidak boleh keluar, hasilnya gitu umat Islam ini. Jadi wanita ini apalagi yang cantik-cantik itu jangan dibiarkan kena angin malam, apalagi angin siang itu boleh pakai angin malam ya. Karena di rumah aja gitu kan. Takut kena kampret gitu. Kena apa dah kalau malam ini. Lihat gini maksudnya apa? Untuk sholat id saja itu dimakruhkan untuk keluar, apalagi kok biasa jalan-jalan. Jadi untuk sholat id saja ini hukumnya adalah dimakruhkan. Para pemudi-pemudi, sampai ini adalah pemudi masa yang masih nom-nom lah. Mereka kalau tua ini ada kurang-kurang ya, tarik ya. Mudah-mudahan dan juga yang punya daya tarik ini dimakruhkan dengan menghadiri dua id, sholat 2 Id. Wa sholatuna fil baiti fi buyutina dan sholat mereka di rumah masing-masing lebih utama. Jadi wanita memang itu disuruh pokoknya biar tetap putih lah di rumah terus jangan keluar. Jadi calon suaminya biar untuk suami khusus untuk kakanda calon raja untuk lainnya bagus itu lainnya. Jadi dikerem. Jadi yang suami begitu. Jadi suami yang bagus adalah yang ketika dia ini senang kalau wanitanya di rumah aja, nanti jangan dinikmati orang lain, nanti aku saja gitu, gitu. Senang kadang kan suruh keluar jalan-jalan sama istrinya itu tidak pas ya. Jadi wanita pokoknya dibulah, pokoknya diperimat biar tetap matang putih di rumah. Kalau dulu lebih utama. Lain kalau laki ada banyak sholat di masjid. Kalau wanita sholatnya di rumah. Lalu bagaimana kalau ada jamaah ya? Memang di rumah wanita tugasnya gitu. Kalau dia di sholat sendirian atau taat perintah sudah ganjarannya pun dia harus imbangi para laki-laki. Nah, kalau taat pada syariatnya. Nah sebaliknya kalau laki-laki ini di rumah gimana ya? Jadi solehah. Setelahnya jadi solehah. Solehah apa ya tadi? Soleh emang angkat kerja soleh. Apa yang diharapkan soleh? Kan biar putih. Iya putih sapi nanti lah. Putih lah gitu. Salahnya kalau laki-laki suruh masjid sholatnya. Wal bukul legerilah dan pagi-pagi untuk selain imam. Jadi untuk para jemaah cepat masjid. Mas pagi-pagi betul gugur meruput. Yang ketujuh masuk ilah kalau interagenakor lain. Kalau saya jalan awal rumahnya jauh dari masjid, maka berjalan untuk ke masjid dan pada perginya dan juga balik dengan jalan yang berbeda. Jadi sunnah itu kalau misalnya Kang Agus ini kan sunnah situ. Kalau pergi jauh lewat sana imat jalan lebih banyak poin dapat itu ya sholat subuh asal ini anak jurdam atau karena ganjaran pergi ini lebih utama lebih banyak. Poin dapat yang suruh asal bikasar kuto maka disunahkan untuk mengajarkan perginya untuk agar apa untuk biar
banyak ganjarannya bihasratil khuta dengan banyak langkah kaki. Kenapa? Tatkala kita ini pergi sama balik ini berbeda, yaitu sebagai saksi nanti akhirat. Jadi di akhirat nanti saya suruh aku ini jalan campur dulu pernah dilalui oleh Kang Agus kata Imat sini ya sebagai saksi bisu nanti. Tidak saksi bisu kalau di sana sudah bisa bicara. Jadi selain manusia kita bicara bisa sebagai saksi. Kalau kita sholat sunnah sama wajib disuruh pindah sebagai saksi nanti di akhirat. Jadi bumi pun jadi saksi. Terus utajiru sholat id nakhri fi awal qiyam ini. Jadi untuk sholat id yang Idul Adha ini disunahkan untuk cepat-cepat betul karena apa? Supaya waktu penyembelihan korban setelah sholat sunnah agak longgar. Itu aslinya. Kalau di sini tidak ada korban ya biasanya gimana? Takhiru sholatul fitrah. Kalau sholat fitri diakhirkan. Maksudnya apa ya? Maksudnya diakhirkan tapi agak dimundurkan. Supaya apa? Supaya pengeluaran zakat fitrah sebelum sholat ini lebih longgar. Longgar. Misalnya gitu. Jadi kalau sholat itu agak ditarik ke depan agar korbannya lebih luas. Kalau sholat Idul Fitri diakhirkan biar zakatnya sebelum sholat Id ini longgar. Yang 10 fitr qabla sholatil idri ya. Fitri makan sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang bilang ada dengan kurma. Ya. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu makan dulu sebelum sholat. Kalau sholat Idul Adha ini disarankan untuk imsak. Jangan makan dulu. Ya. Terus sunahnya sholat Id. Jadi untuk sholat Id seperti kita ketahui di takbir pertama berapa kali takbir, sunah ditambah 7 kali. Jadi selain takbiratul ihram, kedua yang 5 kali. Terus angkat tangan ke takbir, terus menyuarakan suara bagi imam, makmum dan juga sholat yang sendirian. Terus di sela-sela ketika takbir itu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Terus ketika di antara dua takbir ini tangannya pun disendakkan biasa seperti ketika baca Fatihah Allahu Akbar. Seperti biasa, tidak menjulur tapi ya di sedekap sini. Seperti ketika takbiratul ihram terus baca Fatihah disendakkan. Sholat itu mengenai berbeda sholat. Mengenai takbiran. Jadi takbiran ini perlu diilmui juga. Takbiratul id ini disunahkan takbir dengan mengangkat suara bagi laki-laki. Terus sikutnya, lafaznya seperti yang sudah kita ketahui tadi, seperti yang kita baca bersama. Terus takbir ini dibagi dua, yaitu mursal dan muqayyad. Al-mursal maksudnya bahwa mutlaqu anit takbir bi sholatil kabiru fi kulli waqti wa yakunu fi fitri wal adha. Kalau kalau mursal ini adalah takbir ketika kapan saja, los. Jadi mursal ini di los, tidak pakai batasan. Maksudnya los ini apa? Yaitu setiap waktu. Ini pun ada di Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu dimulai daripada tenggelamnya matahari tadi. Waktu maghrib mulai takbiran disunahkan sampai pada waktu takbiratul ihram untuk sholat. Pokoknya terus satu malam suntuk, kalau misalnya nggak tidur kita mungkin berlepas malam suntuk, nggak apa-apa. Nanti sampai ketika takbiratul ihram untuk sholat Idul Fitri. Saya tahu kan? Ini namanya takbir mursal. Di semalam suntuk ini takbiratul takbir ini disunahkan pada Idul Adha juga Idul Fitri. Jadi malamnya disunahkan full semalam suntuk. Jadi tidak pakai los. Nah, kalau yang muqayyad ini dibatasi, yaitu setelah sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, ada maupun qadha walaupun sholat jenazah. Dan ini ada pada waktu Idul Adha saja.
Waktunya kapan? Untuk selain haji bagi kita adalah dari subuhnya hari Arafah. Jadi dari setelah sholat subuh kita sudah disunahkan takbiran. Tapi takbiran ini dibatasi setelah sholat saja, ya kan? Kalau dua sholat berarti tidak disunahkan. Sunahnya setelah sholat saja. Jadi ba'da subuh, ba'da duhur, ba'da asar atau setelah ba'da. Tadi kan sholat sunnah maupun sholat wajib. Jadi ini takbiran itu khusus setelah sholat, tidak di waktu tidak sholat. Sebelum sholat atau di waktu senggang. Nah tadi kan subuh, ba'da duhur, asar, ba'da asar, terus mulai ba'da maghrib tadi, terus tidak pakai. Ya setelah sholat sunnah kan masuk daripada yang ini. Jadi kita tidak dibatasi dengan sholat yang malam ini. Jadi sini terus sampai nanti sampai sholat Idul Fitri. Terus setelah itu sudah tuh nanti baca sholat zuhur, baca sholat asar. Berarti sudah tidak disunahkan untuk semalam suntuk ketika malam ke-11, malam ke-12 ketika sudah disunah. Tapi baca sholat disunah. Tidak tadi lain kan kalau yang semalam suntuk itu pas malamnya saja, ya kan? Tapi kalau setelah itu, kalau waktu duha, waktu Idul Adha ini baca duhur, baca asar sampai tanggal 13 waktu asar sampai situ. Paham tidak? Panjang sekali tadi. Jadi subuhnya mulai Arafah tadi pagi subuh tadi sampai nanti asarnya tanggal 13 hari tasrek. Tapi pakai batasan setelah sholat, tidak untuk puji-pujian, tidak. Pujian boleh tapi yang tidak nilai takbiran ini. Kalau misalnya pujian ya yang dikir tapi tidak dari takbiran disunahkan ini, maksudnya gitu ya. Nah kalau pujian itu boleh tapi nggak masuk disunahkan takbiran ini. Dia masuk dia ini pikiran kepada Allah. Tapi biar tidak jumbo ya pujian biasa lah. Nah takutnya nanti dia salah paham, orang-orang mendengar itu takbiran kok sebelum sholat. Jadi nanti pikiran yang lain lah. Maksudnya. Jadi untuk malam hari raya yang semalam suntuk setelah itu sudah tidak ada. Yang ada tadi setelah sholat dibatasi dengan setelah sholat. Baik itu sholat fardu, sholat berarti sholat berarti maghrib misalnya setelah selesai terus kita sendiri Allah terus takbiran itu ya bu disunahkan. Wa takbirul mursal yaitu berarti afdalu min takbirul mursal li Idul Adha. Takbiran mursal takbiran semalam suntuk untuk Idul Fitri lebih afdal ketimbang takbiran semalam suntuk untuk Idul Adha. Wa amat takbir muqayyad Idul Adha wa afdalu min kalimat, tetapi takbiran setelah sholat tadi dari Arafah sampai waktu 13 hari tasrik itu lebih utama ketimbang keduanya. Ini adalah masalah mengenai keabdulan, tapi harus disunah kita laksanakan semua. Sudah itu ya. Ada pertanyaan?